Inilah 6 pemimpin dunia yang melunasi utang rakyatnya. Rakyat yang wafat meninggal dunia dan masih punya hutang, maka ditanggung, dilunasi oleh sang pemimpin. Tetapi rakyat yang masih hidup punya hutang tidak. Kenapa? Karena kemungkinan sebelum dia wafat dia masih mampu untuk melunasi utangnya. Tetapi kalau rakyat yang sudah terlanjur wafat, mati, meninggal dunia dan masih punya hutang, maka seluruh utang-utangnya itu ditanggung, bahkan dilunasi oleh 6 pemimpin ini. Siapakah ke-6 pemimpin tersebut? Apakah kira-kira di Indonesia mampu untuk meniru dari ke-6 pemimpin ini? Mari simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pernahkah kita mendengar pemimpin yang melunasi utang rakyat-rakyatnya? Ayo dijawab. Pernahkah kita mendengar kisah nyata ini, nyata 6 pemimpin yang melunasi utang rakyatnya? Tapi khusus rakyat yang tatkala wafat nih, tatkala wafat meninggal dunia masih punya hutang, ini akan dilunasi utangnya oleh sang pemimpin tersebut. Tetapi rakyat yang punya utang dan masih hidup, apalagi masih sehat, segar bugar, ya tidak bisa langsung dilunasi oleh sang pemimpin. Karena apa? Berharap dia mampu, ya dia sendiri mampu untuk melunasi utangnya. Namun apabila sudah terlanjur meninggal dunia, sudah wafat, dia masih punya hutang, kasihan. Kalau tidak ditanggung oleh sang pemimpin, maka kasihan. Lah 6 pemimpin ini benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Karena pemimpin itu harus menjadi wali-walinya Allah Jalla Jalaluh. Ini yang harus dipahami. Pemimpin, terutama memimpin mayoritas umat Islam, itu harus mau menjadi wali-walinya Allah. Jika menjadi pemimpin tapi tidak mau menjadi wali, ya ini menjadi kacau balau, menjadi pemimpin yang zalim, yang aniaya. Jadi seorang pemimpin itu harus mau menjadi walinya Allah. Yang pertama, dia harus mau menjadi wali murid. Wali murid dari setiap pelajar yang menjadi rakyatnya. Yang kedua, dia harus menjadi wali santri. Wali santri dari setiap santri yang menjadi rakyatnya. Yang ketiga, dia harus menjadi wali nikah bagi setiap perempuan yang sudah tidak memiliki wali. Tetapi kalau ada perempuan yang masih memiliki wali, ya hendaklah walinya itu menikahkan dia. Kalau wanita yang sudah tidak memiliki wali pernikahan, maka sultan atau pemimpinlah yang menjadi walinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya itu lebih utama pada orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Ini sabda Rasulullah. Saya lebih utama bil mu'minina pada orang-orang yang beriman, min anfusim daripada diri-diri mereka sendiri. Faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu. Lalu siapa saja yang wafat meninggal dunia wa alaihi dainun, dan dia memiliki hutang, fa'alayya qada'uhu, maka kewajiban atas diri saya qada'uhu, melunasi utangnya. Ini luar biasa. Pemimpin yang pertama ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tatkala menjadi pemimpin,
Beliau menanggung utang, bahkan melunasi utang rakyatnya yang tatkala wafat meninggal dunia dan dia masih punya utang. Sehingga Rasulullah menetapkan aturan yang disabdakan Rasulullah. Lah aturan ini harus dipakai. Sabda Rasulullah, "Faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qadahu." Siapapun dari rakyatku yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang, maka utangnya itu menjadi tanggung jawab saya. Sayalah yang akan melunasinya karena saya pemimpin mereka. Wa man taraka malan fahuwa li warathatihi. Dan barang siapa yang wafat meninggal dunia meninggalkan harta benda, maka harta bendanya itu li warathatihi, yaitu untuk ahli warisnya. Ini kalau pemimpinnya Rasulullah. Jadi kalau yang wafat punya utang, utangnya ditanggung pemimpin. Kalau yang wafat punya harta, hartanya untuk ahli warisnya, tidak dikeruk oleh sang pemimpin. Coba bayangkan dan renungkan. Inilah zaman adil, makmur, sejahtera. Tatkala Rasulullah SAW menjadi sang pemimpin, rakyatnya yang wafat meninggal dunia memiliki utang, maka utangnya itu ditanggung oleh Rasulullah dan dilunasi seluruh rakyat nih, terutama yang beriman yang beriman, orang Islam. Lalu siapapun orang Islam, orang beriman yang wafat meninggal dunia memiliki harta banyak, hartanya tidak akan disita oleh negara. Hartanya itu adalah hak milik waris, ahli warisnya. Ini luar biasa. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan hubada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 1619. Lalu siapakah pemimpin dunia berikutnya yang menanggung utang dari rakyatnya? Perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyyu man la waliyya lahu. As-sultanu seorang sultan, pemimpin, waliyuman yaitu walinya orang-orang, la waliyya lahu yang tidak memiliki wali baginya. Jadi setiap sultan, pemimpin, presiden, mulai dari presiden, gubernur, bupati, ya ini presiden, gubernur, bupati, ini menjadi waliyuman la waliyya lahu, termasuk camat, termasuk kepala desa atau lurah. Jadi seluruh pemimpin-pemimpin mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa itu harus mau dan mampu menjadi walinya, wali rakyatnya, wali murid, wali santri, wali nikah, dan wali yang betul-betul wali. Rawahu Abu Dawud. Rawat dalam meriwayatkan hubungan hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud. Nah, karena ada sabda begini menjadi peraturan, maka al-khulafaur rasyidin meniru langkah Rasulullah, sehingga pemimpin berikutnya yang menanggung bahkan melunasi utang rakyatnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meniru Rasulullah, menanggung utang dari seluruh rakyatnya yang wafat punya utang. Yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai al-khulafaur rasyidin. Yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. 4 pemimpin Islam disebut al-khulafaur rasyidin ala manhajin nubuwah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini ditambah Rasulullah berarti sudah ada 5 orang. Lalu siapa lagi yang satu? Yang satu adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Demikian, semoga manfaat dan barakah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.